Halo semua, sesuai dengan judulnya, kali ini aku pengen bahas tentang penyebab-penyebab breakout. Jadi di video kali ini kita evaluasi bareng-bareng ya, kira-kira kenapa sih kita bisa breakout. Dan BTW sorry banget kalau misalnya aku agak bisik-bisik karena udah jam 12 malam. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi sebenarnya apa sih breakout itu? Breakout itu adalah kondisi di mana kulit kita yang semula normal-normal aja tiba-tiba muncul jerawat, muncul beruntusan, lalu gatal, iritasi, dan sebagainya. Terus kenapa kita harus tahu apa penyebab kita breakout? Jadi tentu aja kalau kita ingin menyelesaikan suatu masalah, kita tuh harus tahu akar masalahnya tuh apa. Dan ini jarang banget dibahas, bahkan aku udah searching dulu di YouTube, ternyata pokoknya dikit banget yang bahas, jadi kalian harus simak videoku ya. Alasan yang pertama adalah nggak cocok sama skincare atau nggak cocok sama salah satu ingredients di skincare-nya. Waktu nyobain produk baru, kita nggak boleh nih cobain semua produknya dalam satu waktu. Nah itu nggak boleh guys, karena harus kita cobain satu persatu biar kita tahu efeknya tuh gimana di kulit kita. Dan biar kita juga tahu kira-kira skincare mana sih yang nggak cocok di kulit kita. Apakah semuanya nggak cocok satu rangkaiannya, atau ternyata kita cuma nggak cocok sama salah satunya aja. Lalu kalau buat nggak cocok sama ingredients, emang kadang ada beberapa ingredients yang nggak match gitu sama kulit. Kalau aku sendiri, aku nggak bisa pakai ingredients alpha-arbutin dan aloe. Cara taunya gimana? Cara taunya itu adalah dengan trial and error. Nah, kita juga harus evaluasi kira-kira skincare yang kita pakai itu ternyata ada merkurinya nggak sih? Buat tahu ada merkurinya atau enggak, biasanya aku cari tahu di channel YouTube-nya Dr. Richard. Dan salah satu tahapan skincare yang paling berpengaruh adalah cleansing. Jadi sebelum kulitku kayak gini, dulu aku tuh kulitnya sangat badak. Pokoknya aku pakai produk apapun kayak oke-oke aja. Bahkan aku cuci muka pakai sabun cair. Sebenarnya ini nggak boleh ditiru ya, tapi emang dulu aku pakai sabun cair sampai akhirnya sebelum pandemi aku ganti ke salah satu produk buat remaja. Sebenarnya aku nggak menyalahkan produk ini sepenuhnya karena ternyata first cleansernya aku juga sebenarnya salah gitu loh. Jadi dulu buat first cleanser pertama aku pakai produk dari Viva yang milk cleanser dan juga face tonernya yang lemon. Dan ternyata di ingredientsnya itu ada alkohol yang gak baik buat kulit, gak baik buat skin barrier, dan juga ada perfumnya. Setelah itu aku pakai Emina yang Bright Stuff Facial Wash itu, yang pink. Aku kira produk remaja tuh kayak gentle gitu ya buat kulit, apalagi buat aku yang pemula. Dan aku beli tanpa melihat review, lalu aku coba aja nih. Ternyata reaksi kedua produk ini di kulit aku tuh cukup bikin perih gitu. Aku kira ini pasti skincare-nya aman-aman aja kok. Mungkin emang kalau skincare kan kayak gini ya, karena aku benar-benar belum tahu nih, benar-benar belum teredukasi. Dan ternyata skincare yang bikin perih itu nggak boleh dilanjutkan. Tapi karena aku tetap melanjutkan, akhirnya muka aku jadi breakout, langsung gatal, dan abis itu keluar jerawat. Jadi aku udah stres gara-gara jerawat, tambah lagi kesibukan kuliah, mana pas itu lagi pandemi, ada pressure juga ya di rumah, ada orang tua dan juga ada kakak, itu bikin sangat stres. Jadi kalau kita mau beli cleanser, kita harus usahakan beli cleanser yang pH-nya itu cocok untuk kulit. Jadi jangan pakai cleanser yang pH-nya terlalu alkali. Buat penjelasan tentang cleanser, kalian bisa lihat di videoku yang ini. Selanjutnya adalah hormone imbalance. Maksudnya apa tuh hormone imbalance? Jadi hormone imbalance itu adalah ketidakseimbangan hormon antara kita lagi PMS buat yang cewek-cewek, atau karena kita terlalu banyak memakan insulin. Jadi percaya atau enggak, produk-produk yang bisa menghasilkan insulin ini benar-benar ngaruh ke kulit kita. Dan ini juga udah banyak penelitiannya, nanti aku insert di sini. Makanan-makanan yang mengandung insulin, contohnya itu adalah makanan-makanan manis yang mengandung gula. Terus produk olahan susu, terus setelah itu juga tepung putih, selain itu juga coklat, dan minyak-minyakan atau lemak yang dihasilkan dari biji-bijian. Mungkin makanan-makanan ini nggak bisa kita hindari sepenuhnya ya, tapi bisalah kita kurangin dikit-dikit biar muka kita tuh istirahat guys. Karena pasti kulit kita juga capek kan kalau jerawatan terus. Nah, hormon imbalance ini juga bisa diakibatkan karena pola hidup kita, kayak misalnya begadang atau kurang tidur, jam tidur kita terganggu, dan faktor stres juga sih.
Jadi emang banyak banget yang harus di-manage, terutama manajemen stres dan pola hidup kita ya. Alasan selanjutnya adalah tentang kebersihan. Misalnya nih, kita nggak double cleansing, padahal kita udah pakai sunscreen, udah pakai make up, dan habis itu langsung tidur aja nih tanpa membersihkan muka kita. Nah, itu yang bikin kulit kita tuh tersumbat pori-porinya, dan dari pori-pori yang tersumbat itu memunculkan komedo, akhirnya jadi jerawat yang meradang. Makanya jangan pernah sekali-kali kalian meninggalkan double cleansing kalau habis pakai sunscreen dan juga make up. Terus kita juga harus memperhatikan kebersihan sarung bantal yang kita pakai, terus jilbab, ciput, helm, mukena, dan pokoknya semua hal yang menempel di muka. Berarti ini hoodie juga termasuk ya guys. Sebisa mungkin ganti sarung bantal kita paling nggak seminggu sekali, atau kalau aku biasanya 4 hari sekali. Selain itu juga kita harus rajin-rajin keramas, karena kadang minyak yang ada di rambut itu bisa menempel di wajah kita, apalagi kalau kita rambutnya digerai. Selanjutnya adalah penggunaan produk-produk hair care. Nah, di sini aku udah notice banget ternyata aku emang nggak cocok sama beberapa produk shampoo dan conditioner. Dan sekarang aku pakai shampoo ini dari Wardah, conditionernya juga, dan setelah pakai shampoo ini ternyata jerawatku emang jarang tumbuh. Alasan selanjutnya adalah kita menggunakan sunscreen dengan SPF yang terlalu tinggi. Angka SPF yang disarankan untuk kulit acne prone itu antara 30-50 aja, karena di atas itu bisa menambah resiko munculnya komedo. Alasan selanjutnya adalah memakai make up yang komedogenic. Jadi menurutku label non-comedogenic itu penting ya, bukan hanya di make up sih, tapi juga di skincare. Kalau di make up, produk yang berpotensi comedogenic itu ada foundation, concealer, bedak, pokoknya produk-produk complexion. Sedangkan kalau di skincare itu biasanya di produk-produk kayak oil-oilan gitu, kayak misalnya face oil, cleansing balm. Terus di beberapa produk pelembab juga, karena ada beberapa pelembab yang emang dihasilkan dari oil, kayak misalnya jojoba oil, sunflower oil, atau olive oil. Terus gimana nih kita bisa tahu suatu produk itu non-comedogenic? Biasanya di kemasan produk itu ada klaim non-comedogenicnya. Kalau misalnya kita mau beli produk, kita harus cek kemasannya, harus baca benar-benar ingredientsnya dan juga klaim-klaimnya. Nah, sekarang karena kita udah tahu penyebab-penyebab breakout itu apa aja, aku harap kedepannya kita bisa sama-sama mendapatkan solusi buat permasalahan kulit kita. Oh ya, buat ngatasin breakout itu juga harus bertahap ya. Kita harus ngatasin breakoutnya dulu, habis itu baru bekasnya. Kayak contohnya aku nih, sekarang aku tinggal mengatasi bekasnya aja. Dan kalau emang kalian gak sembuh-sembuh nih jerawatnya, aku saranin kalian tetap harus ke dokter. Karena di dokter itu kita bisa dapat antibiotik gitu buat meredam jerawat-jerawat kita. Jadi segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau ada yang pengen ditambahkan penyebab-penyebab jerawat lainnya, bisa tulis di kolom komen ya. See you on my next video, bye-bye!